Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai rumus pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang pertama kita akan mulai dari bab 1, yaitu pada getaran, gelombang, bunyi, dan cahaya. Oke, untuk rumus pertamanya terdapat rumus frekuensi yaitu F sama dengan 1 per T atau N per T. Rumus kedua itu ada rumus periode yaitu T sama dengan 1 per F atau T per N. T adalah periode, F adalah frekuensi, T adalah waktu getaran, N adalah jumlah getaran. Nah, selanjutnya ada rumus gaya Bernoulli. Rumusnya terdapat Fp sama dengan min M kali G sin theta. Fp adalah gaya Bernoulli, M sama dengan massa bandul, theta adalah sudut jimpangan. Nah, selanjutnya ada rumus persamaan matematis frekuensi dan periode getaran. Rumusnya adalah C sama dengan 2pi kali akar L per G. Nah, selanjutnya F sama dengan 1/2 kali akar G per L. Nah, keterangannya L adalah panjang kali, G adalah kecepatan gravitasi. Nah, rumus selanjutnya adalah rumus persamaan periode dan frekuensi bebas. Rumusnya adalah D sama dengan 2pi kali akar M per K. F sama dengan 1 per 2pi kali akar K per M. Keterangannya M adalah massa, K adalah konstanta bebas. Nah, selanjutnya ada rumus gaya Bernoulli hukum Fock. Rumusnya ada Fp sama dengan min Kx. Keterangannya Fp adalah gaya Bernoulli, K sama dengan konstanta bebas, X sama dengan simpangan bebas. Selanjutnya ada simpangan getaran harmonik. Rumusnya Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin kali omega T. Selanjutnya ada Y sama dengan A sin kali omega T kurang T0 tambah theta 0. Selanjutnya T sama dengan A sin kali omega T tambah theta 0. Selanjutnya ada T, Y sama dengan A sin kali 2pi kali Ft tambah theta 0. Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, W adalah kecepatan sudut, omega 0 adalah sudut awal, theta adalah sudut fase. Selanjutnya yaitu rumus kecepatan getaran harmonik. Yaitu yang pertama adalah Vy sama dengan A kali omega kali cos kali W kali T tambah theta 0. Selanjutnya adalah kecepatan maksimum, yaitu Vf sama dengan omega kali A. Rumus selanjutnya adalah kecepatan gerak harmonik, yaitu A Ay sama dengan min A omega kuadrat sin kali omega kali T tambah theta 0. Rumus selanjutnya adalah Ay sama dengan min omega kuadrat kali Y. Dan selanjutnya lagi adalah Am sama dengan A kali omega kuadrat. Rumus yang selanjutnya adalah rumus sudut fase, yaitu theta sama dengan 2pi kali F kali T tambah theta 0. Rumus selanjutnya adalah rumus fase, yaitu Phi sama dengan theta per 2 sama dengan T per T tambah theta 0 per 2pi. Dan rumus selanjutnya adalah beda fase, yaitu delta Phi sama dengan delta T per T. Yang keterangannya yaitu delta Phi sama dengan beda fase, T sama dengan waktu, dan T adalah periode. Rumus selanjutnya adalah rumus energi potensial, yaitu Ep sama dengan 1/2 kali K Y kuadrat. Dan yang selanjutnya adalah energi potensial getaran harmonik, yaitu Ep max sama dengan 1/2 kali K kali A kuadrat sama dengan 1/2 M omega kuadrat kali A kuadrat. Rumus yang selanjutnya adalah energi kinetik, yaitu Ek sama dengan 1/2 K kali A kuadrat kurang Y kuadrat. Selanjutnya adalah energi kinetik maksimum, yaitu energi kinetik maksimum sama dengan 1/2 M kali omega kuadrat kali A kuadrat. Nah, selanjutnya lagi adalah energi mekanik, yaitu Em sama dengan 1/2 Ka kuadrat sama dengan 1/2 M omega kuadrat kali A kuadrat. Nah, selanjutnya adalah kecepatan panjang frekuensi dan periode gelombang, yaitu rumusnya V sama dengan lambda F atau V sama dengan lambda per T. Dan keterangannya yaitu V sama dengan kecepatan gelombang, lambda sama dengan panjang gelombang, F sama dengan frekuensi gelombang, T yaitu periode gelombang. Rumus yang selanjutnya adalah jarak, kecepatan, dan waktu gelombang, yaitu rumusnya S sama dengan T kali T. Dan keterangannya yaitu S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, dan T adalah waktu gelombang. Rumus yang selanjutnya adalah intensitas gelombang, yaitu I sama dengan P per A sama dengan P per 4 pi R kuadrat.
dan keterangannya yaitu I adalah intensitas, P adalah daya, A adalah luasan, dan D adalah jarak dari pusat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah cepat lambat gelombang bunyi. Untuk rumus yang pertama ada zat padat, di mana rumusnya adalah V sama dengan akar E per P. Untuk V sendiri artinya laju gelombang bunyi, kemudian untuk E adalah modulus elastisitas, kemudian P artinya kerapatan medium. Untuk rumus selanjutnya adalah zat cair, di mana rumusnya adalah V sama dengan akar B per P, di mana V adalah laju gelombang bunyi, kemudian P adalah modulus bulk, dan P adalah kecepatan medium. Rumus selanjutnya atau rumus berikutnya adalah untuk rumus zat gas, terutama untuk proses adiabatik, di mana rumusnya adalah V sama dengan akar gamma dikali P per P, atau gamma dikali C sub P per C sub V. Kemudian untuk gas ideal rumusnya adalah V sama dengan akar dikali akar gamma dikali R dikali T per M. Dan untuk rumus kecepatan perlambatan suara, rumusnya adalah V sama dengan 331 meter per sekon dikali akar 1 ditambah T udara per 273 derajat Celcius. Masuk pada relasi panjang pawai dan gelombang, di mana rumusnya adalah L sama dengan N ditambah 1 per 2. Kemudian ada juga lambda N sama dengan 2L per N tambah 1. Kemudian ada juga Fn sama dengan V per lambda N sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L sama dengan N tambah 1 dikali frekuensi dasar atau FO. Kemudian ada juga Fn sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L kemudian dikali akar F per U sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L. Setelah itu ada V sama dengan akar F per mu sama dengan akar F dikali L per M sama dengan F per akar F per P dikali A. Untuk terangannya seperti L adalah panjang dawai atau satuannya adalah M besar, kemudian lambda itu diartikan panjang gelombang, di mana satuannya adalah M kecil, kemudian FO sama dengan frekuensi dasar atau satuannya adalah hertz, kemudian V sama dengan kecepatan atau satuannya adalah meter per sekon, kemudian F artinya adalah kedalaman dawai, yang dimana satuannya adalah M besar, dan kemudian mu itu sama dengan massa per satuan panjang dawai, yang satuannya adalah kilogram per meter. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir M sama dengan massa dawai atau satuannya adalah kilogram. Lalu selanjutnya ada rumus dari pipa organa terbuka. Rumus yang pertama adalah L sama dengan E tambah 1 per 2 kali lambda N. Lalu selanjutnya ada lambda sama dengan 2L per N tambah 1. Keterangan dari rumusnya adalah L sama dengan panjang pipa, lambda N sama dengan panjang gelombang ke berapa dari N. Lalu ada N yaitu seperti 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Berikutnya ada frekuensi nada atas ke berapa dari N. Fn sama dengan V per lambda N sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Keterangannya adalah F sama dengan frekuensi atau hertz, lalu V sama dengan kecepatan atau M per S. Lalu selanjutnya ada pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup rumusnya adalah L sama dengan 2N tambah 1 per 4 kali L kali lambda N. Lalu lambda sama dengan 4L sama dengan 4L per 2N tambah 1. Keterangannya adalah L sama dengan panjang pipa tertutup, lalu lambda N sama dengan panjang gelombang, lalu N seperti 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Lalu ada frekuensi nada atas ke berapa dari N. Yang pertama Fn sama dengan V per lambda N sama dengan 2N tambah 1 kali V per 4L. Lalu keterangannya adalah Fn sama dengan frekuensi nada harmonik ke berapa dari N, V sama dengan kecepatan. Lalu selanjutnya ada efek Doppler. Yang mana rumusnya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Keterangannya yaitu Fp sama dengan frekuensi pendengar atau hertz, Fs sama dengan frekuensi sumber sama seperti di atas itu hertz, lalu V sama dengan kelajuan bunyi di udara atau satunya adalah M per S. Lalu ada selanjutnya Vp sama dengan kelajuan pendengaran, yang satuannya adalah M per S, dan juga Fs sama dengan kelajuan sumber
dan juga sebenarnya juga FS. Lalu ada resonansi. Resonansi yaitu maksudnya Ln sama dengan 2n kurang 1 kali 1/4 kali L. Lalu ada L sama dengan panjang gelombang atau satunya M dan N seperti 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Ln yaitu panjang kolom udara. Lalu selanjutnya ada pelayangan bunyi, yaitu Fp sama dengan F1 kurang F2. Keterangannya adalah Fp sama dengan frekuensi pelayangan atau banyak pelayangan sekon. F1 frekuensi pelayangan Y1, lalu 2 frekuensi pelayangan Y2 atau sebenarnya Hertz. Rumus yang selanjutnya adalah intensitas dan arah intensitas bunyi, yaitu I sama dengan P rata-rata PH sama dengan P rata-rata per 4 IF kuadrat. Dengan keterangannya itu P rata-rata adalah cahaya rata-rata, R adalah jarak, I adalah intensitas, A adalah luas sebaran bunyi. Dan selanjutnya lagi adalah logaritma perbandingan intensitas, yaitu TI sama dengan 10 log 1 per I0, yaitu keterangannya TI sama dengan taraf intensitas, I adalah intensitas bunyi, I0 adalah intensitas tambah. Taraf intensitas biasanya adalah taraf intensitas beberapa sumber bunyi, yaitu TIN sama dengan TI1 tambah 10 log N. Itu keterangannya adalah TIN ini adalah taraf intensitas N buah bunyi sumber bunyi yang identik, yaitu dan selanjutnya adalah TI1 yaitu taraf intensitas sebuah sumber bunyi, dan N adalah jumlah sumber bunyi. Rumus selanjutnya lagi adalah sumber bunyi terdengar di dua lokasi, yaitu TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log R1 per R2 kuadrat, yaitu TI2 adalah taraf intensitas di titik R2, TI1 adalah taraf intensitas di titik 1 di titik R1, dan R1 adalah R2 plus 1 adalah jarak sumber bunyi dengan lokasi deteksi bunyi 1, dan R2 adalah jarak sumber bunyi dengan lokasi deteksi bunyi 2. Rumus selanjutnya adalah perpaduan cahaya, yaitu rumusnya delta Y sama dengan L lambda per 2D, yaitu keterangannya delta Y adalah jarak pita terang dan pita gelap yang berdekatan, L adalah jarak celah dengan layar, dan layar delta adalah lambda adalah panjang gelombang cahaya, dan D adalah lebar celah. Rumus selanjutnya adalah interferensi pada celah ganda, yaitu D sin theta sama dengan N kali lambda, yaitu dengan D adalah jarak celah, theta adalah sudut deviasi, N adalah kode dari interferensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Selanjutnya ini sambungan dari rumus di sebelah. Di sini kita punya satu rumus yaitu D sin theta sama dengan N plus 1/2 kali lambda. Keterangan D sama dengan jarak celah, simbolnya M. Theta sama dengan sudut deviasi, itu bisa kita gunakan simbolnya yaitu derajat. Selanjutnya N adalah kode interferensi, selanjutnya yaitu lambda, panjang gelombang, simbolnya disimbolkan dengan M. Selanjutnya kita punya D YN per L sama dengan N kali lambda. Kita lanjut ke rumus selanjutnya yaitu interferensi pada lapisan tipis. Rumus yang kita punya di sini adalah 2 MT sama dengan M plus 1/2 lambda, atau bisa juga 2 MT sama dengan M lambda. Keterangan T adalah tebal lapisan tipis, simbolnya yaitu M. Sedangkan M adalah order interferensi seperti 1, 0, 1, 2. Soalnya yaitu M yaitu indeks lapisan. Soalnya kita punya difraksi cahaya yaitu yang pertama yaitu pola sin theta sama dengan N lambda per D, atau bisa juga YD per L sama dengan N lambda. Kita lanjut selanjutnya itu pola terang. Rumusnya adalah sin theta sama dengan N min 1/2 kali lambda per D, atau YD per L sama dengan N min 1/2 kali lambda. Yang selanjutnya perbesaran sistem alam optik. Rumus yang kita punya di sini adalah sin theta sama dengan 1/22 lambda per D. 1,22 lambda per D. Selanjutnya visi difraksi.
D sin theta sama dengan N lambda, atau bisa juga DY per L sama dengan N lambda. D sin theta sama dengan N min 1/2 kali lambda. DY per L sama dengan N min 1/2 kali lambda. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu penguraian cahaya. D sama dengan SU kali SM. Maaf, D sama dengan SU min SM. Keterangan D yaitu sudut dispersi, SU yaitu sudut deviasi cahaya umum, dan SM adalah sudut deviasi cahaya merah. Selanjutnya kita lanjut ke bab kedua, yaitu suhu dan kalau. Kita masuk ke rumus pertama, yaitu rumus suhu. Di sini ada properti suhu. Rumusnya adalah rumus Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya itu F sama dengan 9/5 DC plus 32. Keterangan F adalah suhu Fahrenheit, lambangnya adalah derajat Fahrenheit. C adalah suhu Celsius, lambangnya derajat Celsius. Selanjutnya Fahrenheit ke Celsius. Rumusnya C sama dengan 5/9 kali F min 32. Celsius ke Kelvin, K sama dengan C plus 273. Selanjutnya Kelvin ke Celsius, C sama dengan K min 273. Selanjutnya perbandingan skala. Perbandingan skala suhu. C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F min 32/9 sama dengan K min 273 per 5. Lanjut ke skala suhu. TC sama dengan TF min 32 sama dengan TR banding TK min 273 sama dengan 5/9 banding N banding 5. Keterangannya TC adalah termometer Celsius, lambangnya adalah derajat Celsius. TF adalah termometer Fahrenheit, lambangnya itu derajat Fahrenheit. TR adalah termometer Reaumur, lambangnya itu derajat Reaumur. Selanjutnya TK adalah termometer Kelvin, derajatnya itu lambangnya adalah derajat Kelvin. Selanjutnya yaitu konversi suhu. TX sama dengan TBX per TAX sama dengan TBX sama dengan TY min TBY per TAY min TBY. Keterangan TX adalah termometer X, TY adalah termometer Y. TAX tetap bawah termometer Y, TBX adalah tetap atas termometer X, TAY adalah tetap bawah termometer Y, sedangkan TBY adalah tetap atas termometer X. Oke, jadi selanjutnya masuk pada muai. Jadi pertama sini ada muai panjang. Rumusnya itu delta L sama dengan L0 alpha delta T. Lalu ada L sama dengan L0 sama dengan delta L. Lalu L sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alpha delta T. Lalu ada keterangan yaitu delta L sama dengan pertambahan panjang benda, lalu LO sama dengan panjang mula-mula, lalu L sama dengan panjang setelah dipanaskan, lalu alpha sama dengan koefisien muai, lalu delta T yaitu sebagai perubahan suhu. Lalu ada muai luas, di mana rumusnya yaitu pertama delta A sama dengan A0 beta delta T. Lalu ada A sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah beta delta T, lalu beta sama dengan 2 alpha. Lalu keterangannya delta A sama dengan pertambahan luas benda, A0 sama dengan luas benda mula-mula, A sama dengan luas benda setelah dipanaskan, alpha sama dengan koefisien muai panjang benda, beta sama dengan koefisien muai luas benda, delta T sama dengan perubahan suhu benda. Lalu selanjutnya ada muai volume, yaitu rumusnya adalah delta V sama dengan V0 gamma delta T, V sama dengan V0 tambah delta V, V sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah alpha delta T. Lalu selanjutnya ada gamma sama dengan 3 alpha. Lalu keterangannya yaitu delta V sama dengan pertambahan volume benda, V0 sama dengan volume benda mula-mula, V sama dengan volume benda setelah dipanaskan, alpha sama dengan koefisien muai panjang benda, gamma sama dengan koefisien mulai volume benda, dan delta T sama dengan perubahan suhu benda. Oke, selanjutnya adalah rumus pemuaian pada zat cair. Yang pertama adalah delta V sama dengan V0 gamma delta T. Kedua, V sama dengan V0 tambah delta V. Yang ketiga, V sama dengan V0 kali 1 tambah gamma delta T. Keterangannya delta V adalah pertambahan volume zat cair, V0 adalah volume zat cair mula-mula, gamma adalah koefisien dari volume cair, dan delta T adalah perubahan suhu zat cair. Selanjutnya rumus pemuaian pada zat gas, rumusnya delta V sama dengan V0 kali 1 kali 273 delta T. Selanjutnya V sama dengan V0
tambah delta V. Selanjutnya V sama dengan V0 kali 1 tambah 1 per 273 delta T. Keterangannya delta V sama dengan pertambahan volume zat gas. V0 adalah volume zat gas mula-mula dan V adalah volume zat gas setelah dipanaskan, dan delta T adalah perubahan suhu zat gas. Selanjutnya kita masuk pada kalor. Pertama adalah kalor perubahan suhu. Rumusnya yaitu I sama dengan MC kali delta T. Yang kedua adalah kalor perubahan suhu. Kalor yang dibutuhkan untuk perubahan suhu itu rumusnya I sama dengan MC kali delta T. Yang selanjutnya adalah kalor yang dibutuhkan untuk perubahan suhu, yaitu rumusnya I sama dengan ML. Yang selanjutnya adalah I total adalah sama dengan IA tambah IB tambah IC tambah ID tambah IE sama dengan MS kali CS kali delta TS tambah MS kali LS tambah M air kali C air kali delta T air tambah M uap kali L uap tambah M uap kali C uap kali delta T uap. Nah, selanjutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis rumusnya yaitu C sama dengan Q per M delta T. Berikutnya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor rumusnya C sama dengan Q per delta T. Dan yang berikutnya adalah C sama dengan M kali C. Berikutnya lagi adalah kalor laten, yaitu rumusnya L sama dengan Q per M. Selanjutnya adalah asas blok, yaitu rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Yang selanjutnya adalah produksi, yaitu rumusnya adalah Q per T sama dengan KA delta T per L. Dan berikutnya adalah konveksi, yaitu rumusnya Q per T sama dengan KA kali delta T. Yang terakhir adalah radiasi, yaitu yang pertama Q per T sama dengan sigma AT pangkat 4, dan yang kedua adalah Q per T sama dengan E kali sigma A T pangkat 4. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 3, yaitu gas ideal dan termodinamika. Kita masuk ke rumus pertama, yaitu hukum Boyle. Di sini ada satu rumus, V1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Keterangannya V1 sama dengan tekanan molekular, V2 sama dengan tekanan air, V1 sama dengan volume molekular, dan V2 sama dengan volume air. Kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu hukum Charles. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Keterangannya V1 adalah volume gas molekular, V2 adalah volume gas air, V1 adalah suhu mutlak gas molekular, V2 adalah suhu mutlak gas air. Lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu rumus hukum Gay-Lussac. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Keterangannya V1 sama dengan tekanan gas molekular, V2 sama dengan tekanan gas air, T1 sama dengan suhu mutlak gas molekular, T2 sama dengan suhu mutlak gas air. Kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu persamaan hukum gas ideal. PV sama dengan NRT sama dengan N1 per NA sama dengan RT. PV sama dengan N kali KB LT. Keterangannya P adalah tekanan, P adalah volume, N adalah jumlah molekul, R adalah tetapan gas, KB adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu mutlak. Dan yang terakhir adalah kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T. Keterangannya adalah C adalah kalor, Q adalah kalor yang dibutuhkan, delta T adalah perubahan suhu. Jadi selanjutnya yaitu adalah persamaan kalor jenis. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per M delta T sama dengan C per M. Keterangan C sama dengan kalor jenis dan M sama dengan massa. Lalu selanjutnya ada kalor jenis molar. Rumusnya yaitu C bintang sama dengan C per N. Keterangan C bintang adalah kalor jenis mol dan N adalah jumlah mol. Lalu ada kapasitas kalor pada volume konstan. Rumusnya yaitu CV sama dengan IV per delta T. Keterangan CV sama dengan kapasitas kalor pada volume konstan, IV sama dengan kalor yang dibutuhkan pada volume konstan, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Lalu ada kapasitas kalor pada tekanan konstan. Rumusnya yaitu CV sama dengan IV per delta T. Keterangannya yaitu CV sama dengan kapasitas kalor pada tekanan konstan, IV sama dengan kalor yang dibutuhkan pada tekanan konstan, delta T sama dengan perubahan suhu. Lalu ada gas monoatomik. Rumusnya yaitu CV sama dengan 3/2 R. Lalu ada CV sama dengan 5/2 R. Lalu ada gas diatomik, yang mana rumusnya yaitu CV sama dengan 5/2 R. Lalu ada CV sama dengan 7/2 kali R. Lalu ada proses-proses termodinamika. Yang pertama yaitu usaha, rumusnya yaitu dW sama dengan F kali dR. Lalu ada
dengan P kali DV, lalu W sama dengan FB kali DV. Selanjutnya adalah proses isobarik. Yang pertama adalah W sama dengan P kali delta V sama dengan P dalam kurung V2 kurang V1. Berikutnya adalah proses isotermal, yaitu rumusnya W sama dengan N RT interval V1 sampai V2 dV per V sama dengan N RT LN V2 per V1. Berikutnya adalah proses adiabatik, yaitu rumusnya V1 pangkat gamma sama dengan V2 pangkat gamma. Berikutnya T1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan V2 pangkat gamma kurang 1. Selanjutnya adalah W sama dengan V1 per gamma kurang 1 dalam kurung V1 kurang V2 sama dengan 1 per gamma kurang 1 kali NR dalam kurung V1 kurang V2. W sama dengan min delta V sama dengan min 1 per gamma min 1 kali N dan kurung CP bintang kurang CP bintang dalam kurung C bintang P kurang C bintang P dalam kurung E1 kurang E2 kurang P1 sama dengan 1 per gamma min 1 kali N dalam kurung C bintang P kurang C bintang P dalam kurung P1 kurang P2. Yang berikutnya adalah penerapan hukum 1 termodinamika pada proses isobarik, yaitu rumusnya delta U sama dengan I kurang W, delta U sama dengan I kurang P dan kurung V2 kurang V1. Berikutnya adalah penerapan hukum 1 termodinamika pada proses isobarik, isokorik, yaitu rumusnya delta U sama dengan I kurang W, delta U sama dengan I kurang O, delta U sama dengan I. Selanjutnya adalah penerapan hukum 1 termodinamika pada proses isotermal, yaitu rumusnya delta U sama dengan I kurang W, O sama dengan I kali N RT LN dalam kurung V2 per V1. Berikutnya adalah I sama dengan N kali N RT LN dalam kurung V2 per V1. Selanjutnya adalah penerapan hukum 1 termodinamika pada proses adiabatik. Pertama adalah delta U sama dengan I kurang W, delta U sama dengan O kurang W, delta U sama dengan min W, delta W sama dengan min delta U. Berikutnya adalah W sama dengan min 1 per gamma kurang 1 kali NR dalam kurung T2 kurang T1. Dan yang terakhir adalah W kurang 1 per gamma min 1 kali NR dalam kurung T1 kurang T2. Oke, selanjutnya ada entropi, rumusnya delta E sama dengan O per T. Selanjutnya delta E sama dengan P2 per P2 kurang P1 per P1. Selanjutnya delta S alam semesta sama dengan delta sistem tambah delta S lingkungan. Delta S alam semesta bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0. Selanjutnya siklus Carnot, rumusnya W sama dengan P1 kurang P2. Selanjutnya N kali W per P1 kali 100%. Eta sama dengan dalam kurung P1 kurang P2 per P1 kali 100%. Eta sama dengan dalam kurung 1 kurang P2 per P1 kali 100%. Selanjutnya P2 per P1 sama dengan P2 per P1. Dan selanjutnya Eta sama dengan dalam kurung 1 kurang P2 per P1 kali 100%. Selanjutnya ada rumus pompa kalor menjadi pemanasan. Rumusnya Kp sama dengan P1 per W sama kurang P1 per P1 kurang P2. Selanjutnya Kp sama dengan T1 per T1 kurang T2. Selanjutnya Kp sama dengan 1 per eta. Selanjutnya rumusnya pompa kalor menjadi pendingin. Rumusnya Kd sama dengan Q2 per W sama dengan Q2 per Q kurang Q2. Selanjutnya Kd sama dengan D2 per D1 kurang D2. Dan yang terakhir Kd sama dengan 1 per eta kurang 1.